Halo teman-teman, selamat datang di channel Story Horror. Pada video kali ini, kita akan mendengarkan kisah nyata yang menyeramkan dari Gunung Rinjani. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan membuat kalian merinding. Cerita ini terjadi pada tahun 2015, ketika sekelompok pendaki dari Jakarta memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani. Mereka terdiri dari 5 orang, Anton, Budi, Citra, Dian, dan Eko. Mereka telah merencanakan perjalanan ini selama berbulan-bulan dan sangat bersemangat untuk mencapai puncak. Pendakian mereka dimulai dengan lancar, cuaca cerah, dan semangat mereka tinggi. Pada hari pertama, mereka berhasil mencapai pos 3 dan memutuskan untuk bermalam di sana. Namun, malam itu, Anton mulai merasakan hal-hal aneh. Dia mengaku mendengar suara-suara berbisik di sekitar tenda mereka. Meskipun merasa takut, Anton tidak ingin membuat teman-temannya khawatir. Jadi dia memilih diam. Pada hari kedua, kelompok ini melanjutkan pendakian mereka menuju Pelawangan Sembalun. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penduduk lokal yang memberi mereka peringatan. Penduduk tersebut mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati dan selalu berdoa, karena gunung ini tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Mereka pun menganggap itu sebagai nasihat biasa dan melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di Pelawangan Sembalun. Suasana malam itu sangat sunyi dan hanya terdengar suara angin yang berhembus. Tiba-tiba, Citra mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda mereka. Awalnya dia mengira itu adalah salah satu teman mereka yang berjalan keluar. Namun ketika dia mengecek, semua temannya ada di dalam tenda. Suara langkah kaki itu terus terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Mereka mulai panik dan memutuskan untuk tetap di dalam tenda hingga pagi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, Budi merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kelompok lain memutuskan untuk terus berjalan dengan rencana Budi akan menyusul mereka setelah istirahat. Namun, setelah beberapa jam, Budi tidak juga muncul. Mereka mulai khawatir dan memutuskan untuk mencari Budi. Pencarian mereka tidak membuahkan hasil hingga malam tiba. Pada malam ketiga, ketika mereka bermalam di Danau Segara Anak, Anton kembali mendengar suara-suara aneh. Kali ini, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri di tepi danau. Sosok itu hanya diam dan memandang ke arah mereka. Anton mencoba membangunkan teman-temannya. Namun ketika mereka bangun, sosok itu sudah menghilang. Mereka mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk segera turun dari gunung. Keesokan harinya, di hari keempat, mereka bergegas turun dari gunung. Dalam perjalanan turun, mereka bertemu dengan tim air yang sedang melakukan pencarian. Setelah beberapa jam pencarian, tubuh Budi ditemukan di sebuah jurang. Tubuhnya dalam kondisi yang mengenaskan, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa terjatuh di sana. Mereka sangat terpukul dengan kejadian ini dan memutuskan untuk segera pulang. Kisah ini menunjukkan betapa misterius dan berbahayanya Gunung Rinjani. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika terjadi di sana. Apakah kalian masih berani mendaki Gunung Rinjani? Setelah mendengar cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk cerita-cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.